akun X itu sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Ya semoga aja pada titik terangnya. Titik terangnya bagaimana? Yang menghina-menghina ini ya masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel saya Ujir Channel, dan ini berita terbaru dari pengunggah ijazah palsu. Ijazahnya Bapak Jokowi ya, yang ada yang bilang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Itu kelompoknya orang-orang yang sakit hati menurut saya. Dan ini penjelasan kalau nggak salah namanya ini Dian Sandi, dan ini adalah kader PSI ya, partai PSI yang mengunggah pertama ya ijazah Bapak Jokowi tersebut. Dan kenapa beliau sampai mengunggah ijazahnya Pak Jokowi di sosial media. Ya, saya akan tunjukkan bagaimana penjelasannya beliau. Itu sampai akhirnya abang memposting. Saya tadi kalau saya tidak salah itu hanya 1 hari lah. Hanya 1 hari dari saya dikasih itu langsung saya posting. Hanya 1 hari. Tapi kan ada peristiwanya yang melatar belakangi. Jadi ketika saya menceritakan itu ke akun X itu, sampai saya memiliki sebuah tulisan yang panjang tentang UTAS itu kan risetnya lama. Kita bukan berbicara ijazah itu ya, tapi riset tentang bahwa benar apa tidak Pak Jokowi itu berkuliah itu kan udah lama. Sampai akhirnya saya dikirimkan ini loh ijazah Pak Jokowi gitu. Nah, teman yang mengirimkan saya ini kan juga memberikan referensi kepada saya bahwa jangan takut untuk memposting itu. Bahasanya begitulah, jangan khawatir karena ini sudah dipublikasi oleh UGM. Ini juga sudah dipublikasi oleh salah satu ahli forensik gitu. Tapi yang abang posting dengan barang bukti yang tadi seperti penyidik nggak, barang bukti yang sudah diserahkan oleh Pak JW ke penyidik. Pak CB siapa? Penyidikan sudah menyerahkan barang bukti pada saat. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya nggak ditunjukkan. Saya hanya menyerahkan barang bukti awal. Untuk kemudian nanti selanjutnya saya juga diminta untuk melengkapi kan barang bukti yang lain, saya akan serahkan kembali, nunggu jadwal. Saya tadi diminta untuk besok, tapi saya mungkin belum bisa kalau untuk besok karena saya juga lagi ada kegiatan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini saya sudah bisa menyerahkan kembali bukti-bukti yang saya lengkapi. Bang, tapi motif abang memposting unggahan itu yang menyatakan kalau itu asli itu ada perintah atau emang keinginan sendiri? Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan, dijadikan bulan-bulanan sejak kita nggak tahu lah tahun berapa itu aja sebenarnya. Ketika beliau sudah selesai, tiba-tiba hari ini beliau sudah selesai jadi presiden, tapi masih saja diserang, itu saya tidak terima. Itu yang membuat saya ikut tampil lah untuk menyuarakan ini sebagai dan mencari-cari bukti bahwa beliau ini benar telah menyelesaikan kuliah. Bahkan saya kan dari awal itu saya jalan cari yang namanya Sipen Maru, cari yang Sipen Maru itu majalah Perintis istilah zaman dulu itu. Nah, majalah Perintis itulah kemudian yang saya jadikan rujukan awal untuk mencari siapa-siapa teman Pak Jokowi berkuliah. Bahkan majalah Perintis itu pun bukan saya dapatkan dari temannya Pak Jokowi, tapi masih satu dalam kampus Pak Jokowi. Orang tua teman saya lah di Semarang. Jadi abang bilang abang marah ketika ada orang-orang yang mempermasalahkan kasihan ijazah Pak Jokowi. Menurut abang apa sih menurut pandangan abang gimana sih sosok Pak Jokowi sehingga bisa membuat abang sendiri marah gitu di mata abang? Kalau saya karena pendukungnya, beliau ini orang baik lah. Saya kan dari Lombok. Lombok itu Pak Jokowi itu kalah loh. 2 kali Pilpres kalah di bawah 30%. Tapi Lombok dibangun begitu bagus gitu sama Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya, karena saya sayang lah sama beliau ini. Dan saya tidak terima kalau beliau digitu-gitukan. Saya ingin mengajak teman-teman ini untuk membahas persoalan ijazah ini dengan kewibawaan. Yang dibahas ini adalah presiden dari ke-7 loh.
yang punya ijazah. Yang membahasnya ini para ilmuwan dan pakar-pakar. Janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda gitu, ketawa-ketawa mengatakan begitu. Itu saya tidak terima itu. Dibilang inilah, bahkan terakhir itu saya sempat marah gara-gara sampai buku nikah loh itu kan. Yang di media-media itu buku nikah disinggung apa segala. Nggak fair lah begitu. Kalau masih Pak Jokowi ini begini, saya nggak terima itu digitu-gitukan. Kalau memang mereka memiliki data, mereka memang memiliki sesuatu yang membuat itu bisa kuat, ya mari kita tunggu aja pengadilan ini. Jangan kemudian teman-teman ini justru sekarang menggiring opini bahwa tidak percaya pada Polri, tidak percaya pada pengadilan. Jangan begitulah. Ini kan negara kesatuan Republik Indonesia, punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan begini. Saya ingin mendorong, ayo kita percaya pada kemampuan daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya yang menindaklanjuti laporannya beliau itu, Pak Jokowi, untuk kita kemudian tunggu hasilnya seperti apa. Ini kan bukan 1-2 orang yang bekerja, ini kan banyak sekali yang bekerja, mereka juga sudah dipanggil. Nanti ditanya sendiri ada berapa yang sudah dipanggil sampai hari ini. Saya pun kalau dibutuhkan kembali, saya juga akan hadir. Karena tadi saya juga dapat informasi, itu kan laporannya ada 4. Ada Polres Jakarta Selatan, ada Polda Metro Jaya, ada Bareskrim, ada juga yang di Mabes. Kalau yang di Mabes itu kan laporan mereka. Jadi kemungkinan saya terseret ke 4-tempatnya, dan saya siap memberikan keterangan. Nah, saya tidak akan berubah keterangan awal saya, mulai dari sini sampai ke 4-nya itu tidak akan berubah. Itu aja. Konfirmasi berarti yang diperiksa hari ini adalah yang laporan dari salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara ya? Bukan. Kalau yang itu kan laporan di Bareskrim. Kalau ini kan laporan Pak Jokowi ini. Itu laporan Bareskrim itu. Berarti abang sebagai saksi pelapor begitu bang? Mungkin tidak masuk dalam kategori itu, tidak masuk dalam saksi pelapor maupun terlapor. Tapi saya hanya diminta klarifikasi. Karena menurut saya nama saya disebut oleh terlapor. Disebut oleh terlapor, sehingga saya perlu dikonfirmasi kembali. Nah, klarifikasi inilah yang saya hadiri. Tapi kan tidak cukup sehari, besok juga saya akan datang lagi. Cuman jadwalnya belum. Berarti besok ada pemeriksaan lagi di sini? Bukan, lebih kepada penyerahan bukti-bukti. Tadi kan sudah saya serahkan bukti awal. Saya sudah serahkan bukti awal, menurut aparat penegak hukum, polisi mungkin itu belum cukup. Makanya saya akan lengkapi nanti. Itu aja. Laporan 30 April berarti ya? Laporan yang 26. Oh. Itu kan tanggal 26 Maret. Kejadiannya, tapi Ke lapor peristiwanya, ya 30 April. Ini lebih ke pengembangan aja. Oke? Makasih ya. Makasih ya Bang Dian ya. Oke ya, barusan beliau sudah menjelaskan bagaimana kronologinya terkait ijazahnya Pak Jokowi, gitu loh. Dan beliau menurut saya sangat menjunjung tinggi ya prosedural tentang ini, karena beliau sudah menjelaskan apa adanya menurut saya gitu loh. Kenapa sampai beliau itu berani mengunggah ijazahnya Pak Jokowi, karena beliau merasa Bapak Jokowi itu tidak layak dibegitukan gitu loh. Dihina terus dicaci maki seperti itu gitu loh. Nah, di dalam unggahan beliau ya, di dalam unggahan beliau kader PSI ini mengunggah ijazahnya Bapak Jokowi, ini kemungkinan besar ya, mungkin ya, ini ada penyelewengan lah, ada kesempatan dalam kesempitan gitu loh di sini gitu loh. Makanya orang-orang yang membenci Bapak Jokowi, ya, orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi karena mungkin hal-hal pribadi, ya, sampai kemarin juga ada yang meminta, ya, menurut saya meminta bantuan kepada oknum, ya, pada oknum Habib, ya, dan oknum Habib itu ya mendukung, karena menurut dia ini adalah bentuk bentuk perjuangan menurut dia gitu loh, perjuangan tentang apa gitu loh. Nah, ini di sini ada pemelintiran menurut saya gitu, ada dipelintir dan
memang ada niatan mungkin ya, ada niatan tidak baik ya kepada Pak Jokowi karena iri atau dengki atau ya sakit hati lah gitu loh. Karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi mungkin yang menurut yang sakit hati ya merugikan gitu. Dan sebenarnya ini cerita yang sebenarnya kronologi tentang ijazah Pak Jokowi gitu loh. Makanya beliau pun ya tidak mau disalahkan karena menurut beliau juga ini demi kepentingan ya, kepentingan Pak Jokowi karena dihina gitu. Menurut beliau itu mengkanter orang-orang yang sering berbicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, dan sampai beliau juga menyinggung tentang surat nikahnya. Itu ranahnya sudah kemana-mana gitu. Ya karena kebencian aja lah, karena kebencian aja, iri lah begitu. Apalagi kan oknum-oknum yang menggugat itu ya, oknum-oknum yang menggugat itu kan berangkat ya, kalau tidak salah berangkat dari kubu sebelah atau lawan politik yang kemarin gitu loh. Apalagi di situ ya kita lihatlah di situ ada siapa saja gitu loh. Dan ketika Bapak Jokowi, timnya Pak Jokowi melaporkan karena hal ini, ya, sumburat semua, ya. Mereka menduga mungkin Bapak Jokowi tidak akan melaporkan, tidak akan sejauh itu gitu loh. Tapi wah, orang yang cinta sama Pak Jokowi, orang yang suka sama Pak Jokowi ya tidak terima lah gitu loh. Kita dipimpin oleh Bapak Jokowi itu selama 10 tahun. Kontribusinya Bapak Jokowi itu banyak ke negara ini gitu loh. Mereka itu hanya ya ya dibuat alat lah oleh oknum mungkin kepalanya mereka ya. Mungkin mereka punya ketua lah gitu loh. Jadi mereka itu disuruh mungkin ya duga saya seperti itu. Dan lah kan sangat mudah sebenarnya. Datang ke UGM mencari penjelasan, selesai. Kenapa sepanjang ini? Karena mereka memang mau panjang. Ini kan? Mereka mau panjang. Ketika sekarang panjang, mereka bernarasi yang di luar dari ini, gitu. Yang inilah, yang itulah, yang polisi inilah, yang inilah, alah itu sudah di luar jalur sudah gitu. Itu bentuk menurut saya itu bentuk kepanikan mereka dan bentuk ketakutan mereka. Kenapa Bapak Jokowi sampai begini? Mereka tidak memprediksi kalau Pak Jokowi akan melaporkan. Timnya Pak Jokowi ini akan melaporkan mereka, gitu loh. Jadi prediksi ini wong-wong kuwi iku luput kabeh. Ternyata Bapak Jokowi sama timnya melaporkan. Ini dalam tahap penyidikan semua. Dalam tahap apa ya? Tadi itu bilang klarifikasi gitu. Ini ya bisa jadi ini akan ke penyidikan tersangka gitu. Ini masih tahap penyelidikan gitu. Ya semoga aja pada titik terangnya bagaimana yang menghina ini ya masuk penjara, ya masuk sel. Ya, karena apa? Ini sudah membuat gaduh negeri ini gitu loh. Ujuk-ujuk ijazah. Masa sih mereka itu tidak uh, uh, mencari tahu gitu loh, ya kan? Apalagi yang diteliti itu dari sosmed, ya kan? Dari sosmed bisa aja kan?
sosmed itu yang fontnya inilah, fontnya itu, aduh. Ya mencari kesempatan lah, gitu loh, mencari kesempatan. Karena mungkin kebijakan Bapak Jokowi yang dulu itu merugikan mereka. Makanya mereka-mereka itu seperti ini gitu. Tetapi namanya orang baik ya pasti banyak pendukungnya gitu loh. Dan kemarin saya menayangkan video ya. Mungkin itu timnya Pak Jokowi ya. Dipastikan mereka itu masuk penjara. Begitu. Apalagi yang keluar-keluar tuh. Siapa itu namanya? Itu Reza siapa itu namanya, orang-orang ya agak tua lah. Oh, agak tua ya, tua memang gitu loh. Tapi mulutnya seperti itu. Ini kan? Dan mulutnya itu ketika berbicara itu mereka itu berangkat dari eh, apa ya, penyelidikan yang kurang konkret gitu loh. Jadi ada yang mengaku ahli digital forensik, mungkin yang memvonis bahwasanya eh, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya kan? Beranilah mereka berkoar-koar, ya, yang Pak Jokowi harus diginikan lah. Yang minta bantuan sama sana lah. Alah, bantuan sama siapa? Ya lah, silakan masuk penjara lah. Karena membuat gaduh lah. Ini biar masalah ini beres gitu loh. Dan Mika mulutnya bisa dibungkam. Oke lah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Harga Mati.